Dahulu kala, di sebuah desa kecil yang dikelilingi oleh alam yang subur, hiduplah sebuah keluarga sederhana. Sang ayah, Pankarma, bersama istrinya, Mankarma, dan anak sematawayang mereka, Ikarma, menjalani kehidupan sebagai petani. Setiap pagi, keluarga itu berangkat ke ladang, menanam dan merawat tanaman dengan penuh dedikasi. Suatu hari, mereka memutuskan untuk menanam padi di ladang mereka. Waktu berlalu, minggu berganti, hingga akhirnya padi yang mereka tanam mulai menguning, tanda bahwa musim panen telah tiba. Pankarma dan Ikarma pun berdiskusi tentang kapan waktu terbaik untuk mulai mengetam padi yang tampak begitu menjanjikan. 2 hari kemudian, mereka berangkat ke ladang dan mulai memanen padi. Hasil panen yang melimpah membuat mereka bersyukur, karena cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga selama beberapa bulan, asalkan disimpan dengan baik. Namun, hari itu beranjak malam terlalu cepat. Karena tidak memungkinkan untuk membawa pulang semua padi, Pankarma membangun sebuah gubuk di ladang sebagai tempat penyimpanan sementara. Malam itu, Pankarma berjaga di gubuk sambil beristirahat. Tiba-tiba, seorang kakek tua muncul mengetuk pintu gubuk. Kakek tersebut menyerahkan sebotol minyak yang, katanya, memiliki khasiat luar biasa dan membawa keberuntungan. Sebelum pergi, sang kakek berpesan, "Gantunglah minyak ini dengan baik, karena minyak ini ditunggu oleh seorang perempuan." Pankarma menuruti pesan itu, dan membawa minyak tersebut pulang ke rumah keesokan harinya. Beberapa waktu kemudian, musibah melanda keluarga kecil ini. Pankarma jatuh sakit dan meninggal dunia. Tak lama berselang, istrinya, Mankarma, juga menyusul pergi. Kini, Ikarma harus menjalani hidupnya seorang diri. Dengan tabah, ia mengurus ladang dan kehidupannya sendiri. Namun, suatu hari, ia mendapati hal aneh. Setiap kali pulang dari ladang, di rumahnya selalu tersedia makanan yang telah tersaji dengan rapi. Penasaran, Ikarma memutuskan untuk berpura-pura pergi ke ladang dan mengintai siapa yang memasak makanan itu. Betapa terkejutnya ia ketika mendapati seorang perempuan cantik yang tengah menyiapkan makanan untuknya. Tanpa ragu, Ikarma menangkap perempuan itu dan bertanya, "Siapakah engkau?" Perempuan itu menjawab, "Namaku Ni Utama." Meski tidak mengetahui asal-usulnya, Ikarma menikahi Ni Utama. Kehidupan mereka berjalan harmonis, hingga suatu hari terjadi peristiwa yang mengubah segalanya. Pada suatu siang, Ni Utama membawa makan siang untuk suaminya ke ladang. Namun, ketika diminta untuk mengambil air di sungai, ia menolak karena tidak tahan panasnya matahari. Ikarma marah dan memaksanya. Dengan berlinang air mata, Ni Utama pergi ke sungai. Lama ditunggu, ia tak juga kembali. Khawatir, Ikarma menyusulnya. Sesampainya di sungai, ia mendapati pemandangan yang mengejutkan. Permukaan air sungai penuh dengan minyak. Saat itu, Ikarma teringat pada minyak yang diwariskan oleh ayahnya. Ni Utama, rupanya, berasal dari minyak itu. Setelah kehilangan Ni Utama, Ikarma menikah lagi. Namun, pernikahan keduanya tidak dikaruniai keturunan. Karena sangat menginginkan anak, mereka pergi ke tempat pemujaan untuk memohon berkah. Sepulangnya, mereka mendengar suara tangisan bayi dari gorong-gorong. Ketika mereka mendekat, benar saja, di dalamnya terdapat seorang bayi. Dengan penuh kebahagiaan, mereka membawa bayi itu pulang. Namun, kebahagiaan itu berubah menjadi tragedi. Ketika sang istri keluar rumah, Ikarma tidur di samping bayi tersebut. Saat istrinya kembali, ia mendapati Ikarma telah meninggal dalam kondisi tubuhnya membeku, dengan puting yang digigit oleh bayi yang berubah menjadi seekor lintah. Sang istri pun pingsan melihat kejadian mengerikan itu. Begitulah kisah rakyat Nusa Tenggara Barat yang mengisahkan asal-usul lintah. Terima kasih telah menonton Dongeng Nusantara di channel Dreamy Tales. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe untuk terus mendukung channel ini. Sampai jumpa di dongeng berikutnya.